transaction. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang jual beli persediaan. Nah, kalau sekarang jual beli aset. Oke, Oke, saya pakai bukunya Christensen yang chapter 7 Intercompany Transfer of Services and Non-Current Assets. Tapi di video kali ini kita hanya akan fokus pada aset tidak non-depreciable asset atau penjualan tanah antar parents and subsidiary. Untuk yang lainnya kita akan bahas di video yang lain ya. Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya bahwa antara parent sama subsidiary itu eh, sering terjadi yang namanya jual beli, baik upstream maupun downstream gitu ya. Nah, kalau downstream artinya parents menjual kepada subsidiary, kalau upstream artinya subsidiary yang jual kepada parentsnya. Oke, nah kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Jadi misalnya seperti ini ada contoh. Jadi bagaimana intercompany long-term asset transfer between parents and subsidiary. Misalnya ada parent company yang menjual tanah kepada subsidiarinya. Ketika parent company membeli seharga 10.000, tanah itu kemudian dijual kepada subsidiarinya seharga 15.000. Kemudian subsidiarinya menjual lagi kepada pihak luar itu 25.000. Nah, problemnya di sini adalah bagaimana ketika transaksi ini tidak terjadi pada satu tahun yang sama. Jadi ketika dia ada kapan si paresnya jual kepada subsidiarinya dan kapan di subsidiari ini jual keluar. Artinya ada yang namanya unrealized gain or profit dari transaksi ini. Kenapa disebut unrealized? Karena transaksi baru terjadi antara parent and subsidiary. Walaupun misalnya parent ada laba, memperoleh laba ketika menjual kepada subsidiary, namun dari sudut pandang konsolidasi nanti ketika dijadikan satu laporan keuangannya antara parent and subsidiary, maka sebenarnya labanya tidak kemana-mana. Laba yang didapatkan parent dari penjualan ke subsidiary itu tidak bisa direalisasikan karena ujung-ujungnya laporan keuangan akan dijadikan satu, begitu. Nah, laba bisa direalisasikan ketika aset tersebut sudah terjual kepada pihak ketiga atau di luar dari afiliasi, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari gimana sih pencatatannya di tahun saat transaksi itu terjadi sampai dengan tahun aset itu terjual. Dalam hal ini kita fokus ke penjualan aset yang tidak terdepresiasi atau tanah ya. Oke, nah misalnya di sini ada Peerless Corporation sebagai parents, kemudian Special Food adalah subsidiarinya. Oke, jadi ini parent subsidiarinya. Peerless itu beli tanah 20.000 ya, dia beli tanah 20.000. Kemudian dia menjual tanahnya itu kepada anak perusahaan atau subsidiarinya. Ya, harganya 35. Oke, jadi si Peerless beli tanah 20.000 dijual ke anak perusahaannya 35. Artinya di sini udah ada gain ya. Dari 20 ke 35 gitu. Jadi parent ngambil untung dari si anak perusahaan. Nah, kita coba dulu. Ini di tahun pertama, tahun 2001 contohnya. Oke, dan misalnya berarti di tahun 2001 waktu Peerless-nya beli tanah yang ini, jurnalnya kan berarti land pada cash ya. Tanah di debit bertambah, cashnya berkurang. Ketika dia menjual di 1 Juli, dia menjual kepada anak perusahaannya, berarti kan landnya berkurang. Landnya berkurang berarti dia pindah. Jurnalnya berarti cash pada land 35. Cashnya 35 yang diterima, harga landnya kan 20 aslinya. Land yang 20 ini kan terjual di sini, maka dia dikredit 20 berarti ada gain atau ada laba. 35 kurang 20 sama dengan 15 gitu ya. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian tanah yang dilakukan oleh parent dan penjualan tanah yang dilakukan oleh parent kepada subsidiarinya. Oke. Nah,
Bagaimana kemudian si subsidiary-nya nyatet apa? Subsidiary-nya nyatet saat dia memperoleh tanah seharga 35, ya, tanah seharga 35 dan cash dia keluar kan, dia bayar ke parents-nya adalah 35, berarti land pada eh, apa namanya? Land pada cash 35.000 gitu ya. Ini. Jadi ini adalah transaksi yang dicatat oleh parents, ini transaksi yang dicatat oleh anak saat jual beli tanah itu terjadi. Oke. Nah, kemudian jadi intercompany transfer itu sebenarnya terjadi 15.000 Andi pembukuannya si Peerless gitu ya. Kemudian sebenarnya ini kan tidak perlu dicatat ya. Jadi tidak nilai ini tidak akan dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian karena 15.000 ini adalah intercompany gain yang unrealized karena belum terjual keluar yang tadi saya bilang. Selama tanah belum terjual baik ke pihak ketiga yang ada di luar, tapi hanya terjadi transfer, konsekuensinya adalah tanah itu masih harus dicatat. Ya kan? Ketika digabung, artinya adalah tanah itu masih ada di situ dengan harga yang awal gitu. Ya, maka 15.000 yang merupakan gain ketika si parents jual kepada subsidiary-nya dibuat apa adjustment menggunakan equity method. Nah, kalau misalnya pakai equity method adjustment berarti jurnalnya adalah income pada investment 15.000. Ya, jadi ini pakai fully adjust equity method income pada investment. Gitu ya. Nah, equity method ini memastikan bahwa pendapatan parents sesungguhnya itu sama dengan controlling interest dalam pendapatan konsolidasi gitu. Nah, namun sebenarnya bisa kita menggunakan apa namanya modified the equity methodnya. Kita memodified equity methodnya, jadi kita tidak menggunakan apa namanya jurnal yang ini. Tapi terus bagaimana Bu untuk melakukan apa namanya perlakuan terhadap unrealized gain or loss-nya? Maka kita membuat yang namanya jurnal ini, jurnal eliminasi, yaitu adalah gain on sale of land pada land 15.000 gitu ya. Jadi kita bisa pilih salah satu, mau pakai yang fully equity method yang ini jurnalnya, atau misalnya mau pakai yang modify. Kalau mau pakai yang modify nanti jurnalnya yang ini gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya yang terjadi ketika si tanah itu belum terjual kemana-mana gitu. Nah, if only misalnya itu kan kepemilikan yang terjadi ketika si apa namanya parents memiliki 100% kepemilikan pada anak perusahaan. Nah, tapi ada juga yang kepemilikannya tidak full. Kalau kepemilikannya tidak full artinya ada yang namanya non-controlling interest atau NCI gini. Ya, ini adalah NCI atau eh, apa namanya pihak yang tidak memiliki kontrol karena apa namanya di bawah daripada 50% gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika ini? Maka kita harus membuat ini. Ketika penjualannya downstream parent to subsidiary sebenarnya jadi konsolidasinya itu semuanya diakui oleh controlling interest. Tapi ketika upstream penjualan dari subsidiary ke parents, nah itu yang harus di adjustment gitu ya. Jadi pengaruhnya itu adalah ketika penjualannya itu dari upstream, dari subsidiary ke parents yang subsidiary jual tanah ke parents misalnya. Kalau misalnya semua dimiliki penuh sama subsidiary, maka kepemilikannya semua diperuntukkan bagi controlling interest. Tapi kalau misalnya ada yang dimiliki oleh NCI, maka dihitung secara proporsion. Terus dia kepemilikannya di special food 80% di special food ya, tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai buku sahamnya 240. Fair value special food untuk non controlling interestnya adalah 60. Artinya kalau 80%-nya punyanya Peerless,
Yang punya MCI adalah 30%-nya, yaitu 60.000. Total apa namanya equity-nya Special Food berarti kan 240 ditambah dengan 60 sama dengan 300.000. Dari 300.000 itu 240-nya punyanya Peerless, 60.000-nya punyanya si non-controlling interest dengan persentase 80-20. Oke. Jadi Peerless 80, NCI 20. Nah, kemudian apabila terjadi transaksi misalnya, kita langsung ke sini transaksi. Tahun pertama ada downstream land sale. Downstream artinya Peerless jual ke special food. Peerless menjual kepada special food. Peerless pertama data yang didapatkan adalah Peerless punya income laba 140.000 dan mengumumkan dividen 60.000. Special food melaporkan laba 50.000 dan membagikan dividen 30.000. Ini di tahun pertama 2001 berarti. Ya 2010. Ini 2001 ya, 2001 berarti ya. Nah, terus keterangan ketiganya adalah Peerless membeli tanah di 2001 di harga 20.000 dan di tahun yang sama dijual ke Special Food 35 tadi di bulan Juli. Special Food kemudian menahan tanah itu, bukan menahan, artinya dia tidak menjual sampai dengan akhir 2021. Transaksi terjadi di tahun 2001 dan sampai akhir 2001 belum terjual. Gitu. Oke, berarti kita catat dulu tadi di Januari 1 saat eh, ini adalah pencatatannya Peerless saat beli tanah dari luar dan ini saat dia menjual kepada Special Food. Dan ini adalah jurnal yang dibuat Special Food saat membeli tanahnya. Yang kayak tadi di awal sudah saya jelaskan. Land pada cash 20, cash pada land dan gain on sale 15. Nah, 15.000 gainnya ya, karena dia belinya 20 dijual lagi ke anak perusahaannya 35, berarti ada gainnya 15.000. Oke, terus kemudian selama 2001 berarti kita harus mencatat ini dulu. Ini kan ini kita akan mencatat apa? Pertama ini adalah transaksi jual belinya. Transaksi jual beli ini udah selesai dicatat nih. Oke, done, selesai. Nah, sekarang kita akan mencatat seperti biasa ya, mencatat apa namanya? Equity method entries untuk apa? Untuk ini. Nih, income 50, dividen 30 di mana income 50 punya special food ini kan kemudian akan dibagi kepada Peerless sebagai parents dan juga dividen sebagai parents, yaitu adalah dari 80%. Berarti kita catat kayak biasanya. Investment pada income untuk laba, cash pada investment untuk dividen, angkanya 80%. Ya, ini semua nilainya 80%. Oke. Udah nih selesai equity method entries-nya. Oke, nah sekarang Peerless kemudian melakukan apa? Karena tadi kita pakai fully adjust equity method, Peerless kemudian melakukan diverse to 15.000 ini adalah unrealized gain. Unrealized gain karena belum terjualnya tanah tersebut keluar, ya. Deferred gain on intercompany land sale income pada investment 15.000. Oke, ini di 2001. Nah, kemudian kan kita harus menjual yang namanya consolidation entries di 2001. Ingat, consolidation entries ini adalah untuk apa? Untuk eliminasi. Eliminasi agar akunnya tidak double counting. Karena apa? Karena si tanahnya belum kemana-mana. Si tanahnya masih ada eh, di dalam konsolidasian itu, begitu kan? Terus kemudian kita juga harus mencatat dividen, menghapus dividen, dan menghapus income tadi. Nah, kayak biasa tahun pertama kita menghitung book value calculation. Ini adalah common stock. Dimulai dari sini dulu. Sebenarnya kalau mau ngitung book value calculation, yang pertama kalian perlu identifikasi adalah berapa sih equity-nya si apa namanya subsidiarinya Southern, Special Food berapa? Nah ini lihat dia dari mana gitu. Dari data di awal nih kan ini ya. Nih, nih, nih. Nah nih.
Peerless memberi 80% 240, NCI 20% 60, berarti return earning dan stoknya adalah 300 gitu. Nah, data kemudian ditulis di sini common stocknya ternyata 100, return earningnya 100, common stocknya 200. Nah, ini sebenarnya ada tambahan apa tuh namanya, nanti ada tambahan neraca ya. Nanti neracanya itu ada kayak gini sebelum ada consolidation entry. Nanti kalian bisa lihat dapat dari mana si common stock sama return earningnya, dapat dari sini. Common stock common stocknya 200. Oh, ini return earningnya sudah ditambah sama laba ya. Nanti akan ada soal tambahan gitu yang menjelaskan bahwa common stocknya sekian, return earningnya sekian. Nah, kalau kita udah dapet ini, common stock sama ini, terus kita tambah apa? Kita tambah sama labanya si special food dan dividennya special food. Labanya special food, kan ini labanya berapa? Nah, ini labanya. Labanya 50, dividennya 30. Masukin sini lah labanya. 50, dividennya 30. Di total 200 dan 120. Common stock yang baru 200.000, return earnings 120. Nah, ini kan kepemilikannya si special food. Kemudian kepemilikan ini harus dibagi dua. Buat si Peerless Parents Company 80%, buat si NCI 20%. Gampang sebenarnya, udah tinggal kali. Ini dikali dengan 80%, taruh di sini. 50 dikali 20% taruh di sini. Pun sama halnya dengan dividen. Hasilnya nanti harus balance. 64 sama 256 harus balance dengan 200 dan 120. Baru kemudian kita bahkan akan membuat adjustmentnya. Nah, terus kemudian net income-nya. Net income-nya kan tadi ada gross profit deferral. Dari mana ini? Ini adalah dari sini. Net income-nya. Nah, ini 15.000. Yang tadi kita deferral. Deferral itu karena apa? Karena belum terjual keluar. Labanya dikurang berarti yang punya Peerless dikurang. Kenapa? Karena kan terjadi transaksinya antara Peerless dengan subsidiary apa downstream. Berarti adanya di sini 15.000 berkurang. Sehingga yang harus dieliminasi adalah laba, yang harus dieliminasi adalah punyanya Parents 25, punyanya NCI tetap 10.000 ya. Dan ini harus kita apa, harus kita eliminasi ya. Kemudian ending book value-nya kan ini, ending book value-nya NCI 64. Nah, si Peerless ini kemudian apa namanya? Teradjustment sama si income yang harus dieliminasi, yaitu adalah 15.000. Sehingga kalau kita kurangi 256 ini, taruh di sini, 256 dikurang dengan 15 sama dengan 241. Nah, yang dibiru-birukan inilah yang kemudian kalian harus membuat jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasinya ini. Dah, ya. Ini adalah jurnal eliminasinya. Seperti biasa sebenarnya, sama aja kayak kemarin-kemarin, harus membuat jurnal eliminasi common stock, return earning, income from special food, NCI, pada dividen, investment, dan NCI pada special food. Angkanya tadi dari sini semua. Dan ini kalau di jurnal memang harus balance. Ya, apa angka yang kamu dapatkan di sini, ini harus balance dengan yang di sini. Oke, nah ini kalau ini adalah tambahan ya, tambahan karena adanya data tambahan, akumulasi pada depresiasi. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi nih. Karena tanah masih berada di konsolidat apa entitas konsolidasian, maka 15.000 gain recognized peerless must be eliminated in the consolidation worksheet. Jadi ya dieliminasi dari consolidation worksheet. Nanti kalau kita lihat gini jadinya si konsolidasiannya. Nah, seperti ini. Seperti biasa. Ini nanti ada keuangannya Peerless, ini keuangannya Special Food, ya. Nah, nanti ada consolidation entry, tinggal masukin yang ini kan, tinggal masukin jurnal yang tadi kamu bikin ini. Jangan lupa, jangan lupa di sini, ya. Angka return earningnya yang ada di sini harus mengikuti yang terbaru. Kalau kalian nggak terbaru, ini nggak yang baru, nggak kalian tambahkan sama yang terbaru, nanti nggak akan balance. Oke, jadi 120.
Tadinya awalnya kan 100 jadi 120 setelah kita menghitung ini. Nih, nah ini 120 ini baru 120 sini. Ya, oke, udah balance kanan kirinya, tinggal di debit kredit kayak balance, tinggal ini ketemu debit ditambah, di ketemu kredit dikurang dan sebagainya. Nanti kita memiliki neraca konsolidasian berdasarkan consolidated entries yang udah kita buat, gitu ya. Oke, itu adalah di tahun pertama. Nah, bagaimana kemudian tahun kedua? Ternyata tahun kedua juga belum terjual. Tahun kedua terus belum terjual, terus bagaimana, Bu? Berarti tidak ada transaksi kan? Tidak ada transaksi apa namanya subsidiary holds land masih dijual. Yang transaksi yang terjadi hanyalah pelaporan laba dan dividen di tahun 2002 itu. 2001 kan tadi sudah. Nah, sekarang 2002 dia melaporkan. Nah, labanya 50, dividennya 30. Nah, ini yang akan kita catat di pembukuan konsolidasian. Punyanya Peerless dapat berapa kan gitu ya. Nah, kemudian kita buat dulu equity method entries-nya. Equity method entries-nya itu tadi yang 50.000 ini punya pendapatan apa untuk income dan untuk dividen tadi 80%, 80%. Angkanya dari sini, dari yang 2002. Nah, terus konsolidasi entry-nya ngitung lagi kayak gini. Kayak tadi ngitung lagi common stock sama return earning yang ada di sini. Ini ngikutin yang baru, yang ini. Common stock sama return earning yang baru ini. Ini kita jadikan dasar di sini. Jadi udah jadi dasar di sini. Terus tahun itu, tahun 2002, si Special Food dapat laba 50, dividen 30. Tulis lagi di sini 50, 30. 140 jadinya. Nah, ini kemudian dibagi kan? Dibagi 80%. 80% yang untuk Peerless, 20% yang untuk NCI. Begitu. Terus, udah. Ini adjustment basic consolidation entry-nya juga sama. Tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena tidak ada tanah itu belum kemana-mana. Tanah itu masih ada di situ. Ya, belum terjual keluar, nggak ada juga laba yang diakui dan tanahnya juga nilainya tidak berkurang. Artinya dia akan tetap sama sehingga tidak ada penambahan baik di apa namanya net income maupun di investmentnya. Nah, berarti jurnalnya tinggal ini, tinggal dibuat dari sini. Common stock, udah nih yang harus dijual, yang harus dieliminasi kan common stock, ya kan? Terus kemudian return earning, dividen, laba, ya common stock, return earning, income, yang ini 40, laba ya, laba terus kemudian laba untuk parents, laba untuk NCI, dividen, kemudian investment in subsidiary-nya sama NCI in subsidiary-nya. Udah, ini hasilnya basic consolidation entry-nya. Nanti dibikin lagi. Nih, dibikin lagi apa namanya? Worksheet-nya. Maka harus balance sama kayak tadi langkahnya. Nah, di sini udah pakai yang baru ya. Return earning-nya pakai yang baru gitu ya. 200 sama 140 ini kan baru gitu ya. Oke. Terus lanjut lagi sekarang. Nah, ini nih ketika tanahnya itu terjual. Tanahnya terjual keluar 45.000 di tahun ketiga, tahun 2003. Jadi sebenarnya secara sudut pandang konsolidasian, labanya itu adalah 20 dikurang 45, 25. Jadi kenapa? Karena kan ketika terjual semua keluar, Special Food akan mengakui laba 10.000. Peerless sebelumnya sudah sudah mengakui laba unrealized 15.000. Jadi sebenarnya kalau digabung itu adalah 25 secara konsolidasian. Dari awal si parents beli sampai si anak menjual keluar. Begitu. Ya, jadi total gainnya adalah 25 sebenarnya. Maka kita catat dulu, kita bikin dulu jurnal balik ya, jurnal balik untuk yang tadi kita di awal itu mencatat ini deferral entry tahun pertama kan kita mencatat deferral entry nih. Nih, ini kan di tahun pertama kita mencatat ini. Tadi deferral entry mana ini? Eh,
Ini. Nah, ini harus kita balik dulu. Oke, kita balik dulu karena sudah mau terjual, karena tanahnya sudah terjual di tahun itu, maka kita balik. Jurnalnya tinggal dibalik aja, di reverse. Namanya juga reverse ya, reverse jadinya di balik. Oke, mana sih? Sorry. Ini ya. Oke, ini ya. Terus bikin konsolidasi entries-nya. Konsolidasi entries-nya kayak biasa. Di tahun itu, di 2003, si itu dapat berapa laba? Si Peerless. Si Special Food dapat laba berapa? Terus dividennya berapa? Kayak biasa di jurnal. Ya, di jurnal. Terus kemudian, apa namanya? Oke, tadi ini reverse entry, adjustment showing adjustment of basic entry panel and description of the line item. Nah, ini adalah perhitungan calculation of basic entries. Di sini ada keterangan 60 sama 30-nya itu mana ya? 60 sama 30 di sini. Di awal kalau nggak salah keterangannya. Nih, di awal ya. Nih, di tahun 2003, ini kan tadi kan 2003, special food dapat income 60. Oke, dapat income 60. Terus dividennya keterangannya ada di mana dividennya? Nih, 2003, Peerless melaporkan income 140, dividen 60, Special Food melaporkan laba 60, dividennya 30. Ya, jadi di sini dihitung dulu di sini. Yang tahun ketiga ini ya, kita udah masuk tahun ketiga di sini. 60 per 30 sama 30, 65. Mana salah. Ini sih kelewat, sorry, kelewat. Ini bener ya? Oke, bener ini. Bentar, biar nggak salah. Oh, salah udah kelewat. Ini dia. Ini 60 sama 30. Oke, seperti biasa 80%-nya buat Peerless, 20%-nya buat NCI. Yang 30 ini juga sama, dividen 30%-nya, 80%-nya untuk Peerless, 20%-nya untuk si NCI. Nah, kemudian di sini ada transaksi NCI-nya. Net income-nya kan ini net income-nya 12 sama 4 sama 48. Terus kemudian ada reverse dari deferral, akun deferral yang tadi kita bikin di sini. Ini deferral ini ya kan. Nah, ini kan ada akun deferral ini 15.000. Net income-nya kan di sini net income. Income special food-nya 15.000, berarti dia bertambah di sini 15.63 sama 12. Di NCI-nya nggak ada pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena ini penjualan downstream. Nah, terus kemudian ending book value-nya kan 74 sama 296. Ini juga harus di adjustment lagi dengan yang tadi reverse, akun reverse-nya 15.000. Ya, baru hasilnya adalah 74 dan 311. Ini untuk investment in special food, akun investment. Udah deh kayak tadi ini, kemudian dibuat jurnalnya seperti ini. Gitu. Buat jurnalnya seperti ini sama aja sebenarnya. Common stock return earning cuma beda angkanya aja. Karena di sini sudah ada yang namanya penjualan keluar. Gitu. Ya. Nah, kemudian udah selesai kayak gini terus kita masukin lagi kemana Bu? Ya ke ini worksheet konsolidasi gitu. Worksheet konsolidasinya sama kayak tadi caranya. Nanti ininya berubah nih, common stocknya sama return earningnya ikutin yang terbaru gitu ya. Selalu ditambah sama yang terbaru. Ditambah sama apa sih? Boleh tambah sama tadi laba ya, sama dividen. Dividennya juga pasti di sini nanti akan